Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam acara Sekolah Pasar Modal Level 2, Kelompok Studi Pasar Modal Universitas Tikubang, Unisbang, Semarang. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Amalia Rafiq, selaku pembawa acara yang akan memandu jalannya acara Sekolah Pasar Modal Level 2 pada siang hari ini. Yang terhormat, Ibu Dr. Endang Cahyaningsih SEMKOM, selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Tikubang, Unisbang, Semarang. Yang kami hormati, Ibu Nungki Pradita SEMM, selaku Pembina UKM KSPM Unisbang, sekaligus Kepala Galeri Investasi Unisbang. Yang kami hormati pembicara dalam acara Sekolah Pasar Modal siang hari ini, Kak Ahmad Nurayanto, selaku Officer Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Jawa Tengah 1. Yang kami hormati Saudari Sekar Maulita Larasati, selaku Ketua Umum Kelompok Studi Pasar Modal Universitas Tikubang, Unisbang, Semarang. Serta yang kami hormati Saudari Ratna Septianingrum, selaku Ketua Panitia Acara Sekolah Pasar Modal 2022. Dan kepada seluruh peserta Sekolah Pasar Modal Level 2 yang berbahagia. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat berupa kesehatan, keselamatan, serta karunia-Nya, sehingga kita dapat hadir di acara ini walaupun secara virtual. Tidak lupa, kami ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung keberlangsungan acara ini. Kembali lagi, selamat datang dalam Sekolah Pasar Modal Level 2 yang akan membahas terkait analisis fundamental, di mana acara ini merupakan lanjutan dari acara SPM Level 1 kemarin. Dalam Sekolah Pasar Modal kali ini, kami mengusung tema kontrol investasi di tengah resesi. Baiklah, selanjutnya izinkan saya selaku pembawa acara untuk menyampaikan susunan acara Sekolah Pasar Modal Level 2 pada siang hari ini. Yang pertama ialah pembukaan, kemudian dilanjutkan acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga ialah pemaparan materi oleh Kak Ahmad Nurayanto. Kemudian dilanjutkan acara yang keempat sesi tanya jawab. Acara yang kelima ialah ice breaking. Acara yang keenam pemaparan video open account. Dan acara yang ketujuh ialah penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya memasuki acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada para hadirin untuk dapat menyimak
Baik, sebelum memasuki acara inti, marilah teman-teman sekalian untuk dapat on kamera sebagai dokumentasi dan bukti bahwa kita hadir bersama pada siang hari ini untuk mengikuti Sekolah Pasar Modal level 2. Baik, teman-teman silakan untuk dapat on kamera. Baik, panitia tolong dibantu, akan saya bantu hitung. Silakan teman-teman untuk yang belum on kamera. Baik, semuanya tolong berikan senyum terbaik. Pak Ian juga. Baik, saya bantu hitung. 1, 2, 3. Sekali lagi, tolong. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Langsung saja, tidak perlu berlama-lama lagi, kita memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi dari Pak Ahmad Duranyanto. Sebelumnya, perkenankanlah saya untuk membacakan kurikulum vitae dari beliau. Nama Ahmad Duranyanto, lahir di Kendal tanggal 15 Agustus 1995. Alamat Jalan Stadion Baru, Gang Sawo, Kendal, Jawa Tengah. Pengalaman berorganisasi kelompok studi pasar modal atau KSPM Unsaf pada tahun 2013 sampai 2017. Pengalaman bekerja di Capital Market Professional Development Program 2018. Kemudian pada tahun 2018 sampai sekarang sebagai Senior Officer di KPBI Jawa Tengah 1. Sertifikasi dalam wakil perantara perdagangan efek atau WPPE, kemudian wakil penjamin emisi efek atau WPEE, dan wakil manajer investasi atau WMI. Baik, tak perlu berlama lagi, mari kita sapa. Selamat siang, Pak Ian. Siang, Mbak. Suara saya masuk kah? Ya. Oke. Sehat ya, Pak Ian ya? Alhamdulillah sehat. Gimana nih Mbak Amalia dan teman-teman semuanya? Sehat juga ya? Ya, pastinya sehat dan kita sangat excited untuk menantikan materi-materi yang akan disampaikan Kak Ian nih dalam SPM level 2 hari ini. Pak Ian sudah siap? Siap, Mbak. Baik, waktu dan tempat kami persilakan sepenuhnya. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Senang banget nih kita ketemu lagi setelah bulan lalu ya. Kita ketemu di SPM level 1. Pada siang hari ini kita ketemu lagi di SPM level 2. Ya. Nah, di SPM level 2 ini kita membahas teknikal dan fundamental, teman-teman. Tapi nanti saya akan kasih highlight-nya atau gimana sih cara cepatnya kita menggunakan teknikal dan fundamental. Ya. Nah, bentar ya. Coba, saya mau tanya di sini. Di sini itu 29 orangnya udah pada punya rekening saham belum? Sudah pada punya akun belum? Kalau saya sudah ada, Pak. Sudah ya, harusnya mayoritas sudah. Karena di SPM level 2. Kalau di SPM level 2 belum punya rekening saham, saya sarankan segera buka. Kenapa? Karena percuma teman-teman nanti kita belajar teknikal fundamental, tapi kamu nggak bisa eksekusi. Jadi nggak akan maksimal ilmunya. Maka dari itu, nanti saran saya ya teman-teman bisa langsung untuk buka rekening saham, silahkan nanti dibantu sama teman-teman Unisbank ya. Gimana sih cara untuk buka akunnya? Gimana sih nanti untuk depositnya? Karena itu penting banget teman-teman. Nah, gini, kita ngomong analisa fundamental, ya saya akan coba nggak pakai slide, kita akan banyak googling nanti pakai browser. Itu kuncinya adalah satu, kinerja perusahaan. Lalu bagaimana kondisi sektornya dan makroekonomi. Yang pertama coba kita highlight makroekonomi. Gimana makroekonomi kita saat ini? Gimana kondisi perusahaan-perusahaan kita di Indonesia hari ini?
Itu bisa teman-teman jawab ya kalau teman-teman punya data makronya. Coba saya tanya ke teman-teman. Teman-teman, inflasi Indonesia per Agustus kemarin itu berapa? Ada yang tahu nggak? Berapa inflasi Indonesia per Agustus kemarin? Berapa pertumbuhan ekonomi kita? Berapa nilai tukar kita? Berapa cadangan devisa kita? Gimana kondisi ekonomi makro di Indonesia? Maka teman-teman bisa jawab. Ataukah teman-teman ada gambaran? Kenapa Mas kok analisa fundamental harus dari makroekonomi? Karena begini teman-teman. Analisa fundamental itu kita nggak cuma ngomong perusahaan itu bagus atau jelek. Tapi bagaimana dengan iklim ekonominya, iklim industrinya? Apakah itu nanti akan mendukung ya? Apakah itu nanti akan mendukung keberlanjutan bisnis perusahaan? Karena bisa jadi perusahaannya bagus, tapi iklimnya lagi jelek. Bisa jadi perusahaannya itu kurang maksimal kinerjanya gitu ya. Tapi siklus ekonominya sedang bagus. Contoh. Bisa jadi ada perusahaan properti yang bagus, revenue-nya bertambah ya, pendapatannya tumbuh gitu kan. Tapi karena industri properti lagi lesu, dia harga sahamnya turun. Ada. Atau misal nih, ada industri voluntary, pakan ayam, ya kan, perunggasan gitu ya. Dia netral. Kenapa netral? Karena kondisi ekonominya ternyata kurang begitu mendukung. Ada misal perusahaan batu bara. Perusahaan batu bara ini perusahaannya bisnisnya rugi terus. Tapi tahun ini tiba-tiba pendapatannya naik. Kenapa? Karena industrinya mendukung, harga batu bara naik, permintaan batu bara naik, produksinya digenjot dan lain sebagainya. Itulah kenapa pentingnya kamu belajar dari makroekonomi, analisa industri, baru ke perusahaan. Itu namanya top down analisis, teman-teman. Ya. Kalau kita lihat sekarang ya di ekonomi global ya, kita ngomong ekonomi global ya. Ekonomi global itu gimana sekarang? Lihat. Ya. Gara-gara geopolitik di Ukraina ya kan, antara Rusia dengan Eropa dengan Amerika, itu menyebabkan global supply chain-nya terganggu. Global supply chain-nya terdisrupsi. Ya kan? Harga-harga barang naik, jumlah energi terbatas, permintaan energi tinggi, harga energi naik signifikan. Harga minyak mentah aja udah di atas 100 US dollar per barel. Harga batu bara udah di atas 400 US dollar per ton. Artinya apa? Artinya itu tuh menyebabkan disrupsi supply and demand, permintaan dan penawaran di supply chain global itu terganggu. Ya kan, belum dengan kebijakan lainnya. Nah, ini menyebabkan apa? Menyebabkan investor wait and see. Di Amerika sana inflasinya udah sampai 8%. Suku bunganya udah dinaikin di level 2,75. Di Turki sana inflasi udah sampai berapa puluh persen itu. Pertumbuhan ekonominya mandek gitu kan. Nah, bagaimana di Indonesia? Ya kalau kamu lihat di sini, ini datanya per Juli ya, per Juli. Di Indonesia sendiri, ekonomi kita masih tumbuh kok 5,44%. Ya kan? Ekonomi kita masih tumbuh, masih di atas 5. Inflasi kita masih 4,94%. Ya kan, masih di bawah 5%. Itu masih oke dibanding inflasinya Amerika, dibanding inflasinya Eropa, apalagi Sri Lanka sama Turki. Nilai tukar kita, loh, ternyata di awal tahun nilai tukar kita masih bertengger di 14 ribuan kok. Cuma minus 3,92%. Padahal dolarnya menguat cukup bagus loh. Berarti artinya kita bertahan di situ. Suku bunga kita udah naik ya kan. Jadi 3,75%. Kemarin Agustus naik. Kenapa kok suku bunganya dinaikin? Karena untuk menghandling inflasi. Ini inflasi 4,94% itu belum include data inflasi akibat kenaikan harga BBM. Iya kan? Apalagi nanti kalau udah include. Bisa jadi inflasi kita ada di kisaran 5,5 sampai 6,5%. Estimasinya segitu. Neraca dagang kita surplus. Surplus 24
billion US dollar. Padahal dulu-dulu sebelum adanya komoditi boom, neraca kita defisit terus. Ya, jadi sebenarnya Indonesia itu diuntungkan secara makroekonomi. Ya, Indonesia itu secara makroekonomi diuntungkan. Jadi kalau kamu ngomong makroekonomi global itu mengkhawatirkan. Tapi makroekonomi Indonesia masih bisa terhandle. Nggak tahu nih nanti setelah include data dari kenaikan harga BBM bagaimana. Nah, itu makroekonomi, teman-teman. Itu yang teman-teman pelajari gitu. Pertanyaannya sekarang berubah. Berubah ke apa? Ya bagaimana kinerja sahamnya? Kalau teman-teman lihat di sini. Ya. Sekarang bulan September. September itu biasanya itu mix ada yang hijau, ada yang merah gitu. Artinya apa? Artinya September ini itu bisa jadi turnover perubahan dari market, ya kan, yang sideways menjadi uptrend atau downtrend. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini ya kan, Oktober dan Desember itu market kecenderungannya hijau. Cuma di November lah yang rata-rata minus. Iya kan, rata-rata minus November. Artinya apa? Artinya ada kesempatan nih buat kamu mendulang cuan nih nanti di bulan September Oktober ini. Karena pasar modal kita bergerak cukup bagus teman-teman akhir-akhir ini. Ya. Nah, kalau teman-teman lihat juga ya di sini, kita punya sektoral. Tadi udah tahu ya makroekonomi dunia gimana, makroekonomi Indonesia gimana, terus sekarang sektoral. Oke, coba lihat ini teman-teman. Kita itu punya 12 klasifikasi sektor di Indonesia. Nah, yang pertanyaannya adalah begini teman-teman. Dari 12 sektor ini, kira-kira dengan kondisi ekonomi yang sekarang, naiknya suku bunga, naiknya harga BBM, harga komoditas yang masih cenderung tinggi, itu sektor mana aja yang sekiranya diuntungkan dan mampu bertahan, teman-teman? Mana? Menurut teman-teman yang mana? Ayo, coba teman-teman yang jawab. Teknologi. Ya, boleh ditulis ya, teknologi. Oke. Ada yang bilang teknologi. Nanti coba kita bedah satu-satu ya. Teknologi oke lah. Mungkin dia nggak terlalu terdampak ya. Tapi sebetulnya ada dampaknya. Kenapa? Dengan kondisi ekonomi global yang tidak pasti itu, para investor, terutama angel investor yang biasanya mendanai startup besar-besar teknologi ini, mereka akan mengurangi dananya, satu. Kedua, mereka akan mempercepat proyeksi profit dari perusahaan teknologi ini. Yang tadinya misal perusahaan teknologi ini diestimasikan untung 5 tahun gitu ya. Investornya pengen cepat, jadi 3 tahun deh, bisa nggak? Kalau nggak bisa, nggak aku kasih dana. Lalu perusahaan teknologi ini juga punya tantangan, yaitu apa? Merampingkan struktur organisasinya. Dengan berkurangnya jumlah pendanaan yang mereka dapat, mereka mau nggak mau harus mengurangnya apa? Jumlah karyawan, jumlah lini bisnis, dan lain sebagainya. Nah, jadi banyak nih. Ya. Teknologi. Jadi ini sebenarnya masih abu-abu kalau teknologi. Ada sektor mana lagi? Yuk coba tulis kolom komentar teman-teman. Yang sekiranya diuntungkan atau mau bertahan. Healthcare, kesehatan. Kalau kesehatan itu oke lah. Ini juga masih 50-50. Kenapa? Sebenarnya dia COVID udah mulai reda ya. Orang sekarang udah mulai mengurangi budget kesehatannya untuk dipindah ke budget yang lain. Cuma ini masih dibutuhin. Kenapa? Karena sekarang kesehatan itu juga menjadi concern dari para masyarakat sejak COVID. Oke. Consumer non cyclical, berarti kebutuhan pokok. Ya, kebutuhan pokok itu masih bisa dibilang dia cukup defensif ya. Dia masih cukup bertahan.
Contoh kayak makanan minuman, food and beverage gitu kan, voluntary, dia masih bisa bertahan. Cuma tantangannya di sini adalah kenaikan bahan baku, kenaikan bahan produksi, dan kenaikan biaya distribusi. Karena kenaikan BBM itu akan menyebabkan inflasi, kenaikan harga barang. Kenaikan harga barang termasuk kenaikan bahan baku. Jadi inflasi itu ada dua. Pertama adalah highlight inflation. Highlight inflation itu yang semua barang itu dihitung inflasinya, highlight inflation. Yang kedua adalah core inflation. Core inflation itu adalah inflasi tanpa adanya bahan makanan dan energi. Jadi tanpa adanya bahan makanan dan energi ini dihitung core inflation-nya. Kalau highlight inflation kita tuh kemarin sempat turun. Kenapa turun? Karena harga bahan makanan turun. Itu sebelum kenaikan BBM ya. Tapi core inflation kita itu tetap naik. Jadi ini sebenarnya masih defensif, oke lah, masih masuk. Mana lagi coba? Ada lagi nggak kira-kira? Ini teman-teman. Ini itu cukup defensif. Infrastruktur, terutama telekomunikasi, itu cukup defensif. Kenapa? Karena inflasinya naik, karena misal bahan bakarnya naik, si perusahaan telekomunikasi ini dia beban biaya untuk energi nggak begitu gede, untuk BBM nggak begitu gede, ya kan? Walaupun inflasi naik, kebutuhan masyarakat akan telekomunikasi itu tinggi, ya kan? Jadi infrastruktur telekomunikasi masih oke. Finance, perbankan dengan adanya kenaikan suku bunga, ya kan? Ya mungkin deposito mereka akan berkurang, orang yang nabung itu akan berkurang, tapi biaya peminjamannya naik. Karena kalau mau utang, mau lending, mau funding, mau lending dari bank, itu nanti biaya bunganya akan naik. Belum lagi menyesuaikan dengan utang-utang yang sudah berjalan, penyesuaian suku bunga. Jadi cicilannya naik. Jadi buat teman-teman yang punya cicilan, siap-siap aja nanti cicilannya bisa jadi naik. Nah, selama NPL, non-performing loan, dari industri keuangan ini, dari bank ini terjaga, atau kredit macetnya terjaga, itu masih prospek kok. Yang dirugikan apa? Jelas, yang dirugikan, yang diuntungkan lagi, energi itu masih diuntungkan loh. Selama harga komoditas masih tinggi, ini masih diuntungkan kok. Energi itu masih diuntungkan. Batu bara, mineral, sebagainya masih diuntungkan. Yang dirugikan apa? Yang dirugikan macam-macam. Basic material itu biasanya terdampak banget kalau kenaikan BBM. Terdampak banget ini biasanya. Terus properti real estate, transportasi logistik itu terdampak banget. Jadi ini tuh dampaknya negatif ini tuh. Jadi kamu bisa lihat di situ gitu. Mana yang sekiranya terdampak positif, mana yang sekiranya terdampak negatif, dan mana yang sekiranya netral. Kamu bisa lihat di situ. Artinya apa? Artinya kita bisa screening. Oh, dengan kondisi makroekonomi di dunia seperti itu, dengan kondisi ekonomi di Indonesia seperti itu, gimana pasar modal kita? Sektor-sektor apa aja yang cukup oke? Itulah pentingnya kita bahas makroekonomi dulu di sini. Nah, kedua, setelah itu, teman-teman kita beranjak. Oke, kita udah tahu makroekonomi, kita udah tahu industri, sekarang kita pindah ke perusahaan. Misal, kita punya beberapa perusahaan untuk kita bandingkan. Misal, kita cari aja. Bentar, salah share saya. Bentar. Nah, so kita cari aja. Kita cari banyak banget sini web, ya kan? Komparasi saham untuk membandingkan saham. Banyak banget. Nah, sebelum itu, ya kan, kita udah tahu nih perusahaannya apa, kita udah tahu sektornya apa, kita cari di sektor itu mana perusahaan-perusahaannya apa aja. Kamu bisa nyari di sini teman-teman, data pasar, laporan statistik. Pilih yang statistik bulanan. Kita akan cari perusahaan mana yang laporan keuangannya bagus. Sini ada.
Kamu juga bisa cari salah satu di laporan keuangan perusahaannya, atau kamu bisa cari di web investing. Oke. Cari aja, di sini menunya banyak banget. Teman-teman nanti bisa sembari bongkar-bongkar websitenya gitu ya. Nah, ini ada banyak banget. Berita-berita di sini juga ada gitu kan. Kita langsung ke saham aja deh. Misal saya mau lihat saham Adaro. Atau mau ya Adaro Energy misal. Apa yang akan saya lihat di sini? Laporan keuangan ini apa yang akan saya lihat? Yang akan saya lihat adalah pertumbuhan bisnisnya. Gimana pertumbuhan asetnya, gimana dia memanage hutangnya, apakah ekuitasnya positif, lalu laba ruginya bertumbuh enggak, penjualan dia gimana. Caranya gimana? Masuk ke financial summary. Nah, ini financial summary-nya. Kamu boleh pindah ke anual, tahunan dulu. Nanti kalau udah ahli mau ke kuartalan nggak apa-apa. Nah, kita lihat. Kita lihat apa? Kita lihat penjualannya. Saya punya pertanyaan di sini, teman-teman. Kalau teman-teman lihat dari 2018 sampai 2021, penjualannya Adaro naik nggak? Penjualannya Adaro naik nggak? Ya, teman-teman, penjualannya Adaro, pendapatan dan keuntungannya Adaro itu naik nggak? Sempat turun tapi naik lagi. Ya, 2020 turun, nah kan pandemi. Pandemi pada lockdown semua kan. Karena pada lockdown semua permintaan energinya turun dong, gitu kan. Tapi 2021 naik, dan naiknya cukup fantastis loh, dari revenue dan net income-nya dia, ya kan. Revenue 2,5 triliun. Net income-nya itu 0,15 billion. Ini satuannya, oh ini satuannya US dollar kayaknya. Oh, currency-nya IDR, oh, berarti rupiah. Nah, dia dari pendapatannya 2,5 triliun dan keuntungannya 0,15 triliun, itu naik. Naiknya cukup signifikan loh, net income-nya dari 0,15 jadi 0,93. Naik berapa kali itu? 5 kali lebih kan? Itulah kenapa harga sahamnya naik tinggi. Nah, itu yang harus kamu ketahui. Itu yang harus kamu ketahui ketika kamu menjadi investor. Ya, kamu harus tahu itu. Kenapa? Karena ketika kamu jadi investor, ya, kamu harus lebih aware. Kamu harus lebih aware terkait dengan bisnismu, tumbuh nggak? Berarti kan di sini bahasanya bagus kan? Tumbuh nih. Coba ya, terus lihat balance sheet-nya, aset dan hutangnya. Hutangnya lebih rendah daripada asetnya. Dan termaintains gitu kan. Simpulannya seperti itu. Tapi coba kita bandingkan dengan ini misal. Ada perusahaan namanya Bumi Resource. Teman-teman lihat. Kita lihat financial summary-nya. Bentar ya, loading ya.
Kita tunggu dulu. Lihat. Bumi resource sama, dia tumbuh. Sorry, jangan kuartalan, anomali. Lihat, 2020 net income-nya minus. Ya kan? Tapi 2021 dia kembali surplus. Dia tumbuh. Inilah industri yang diuntungkan dengan kondisi ekonomi sekarang. Ya kan, kamu lihat nih, dia tumbuh kan kalau kamu lihat di sini. Tapi perusahaan ini hutangnya jelek. Ya, hutangnya tinggi banget tuh. Hutangnya yang lebih aset. Jadi kalau kamu lihat saham dengan laporan keuangan ini nggak cocok buat investasi biasanya. Cocoknya buat trading. Kita ambil contoh deh, misal ini perusahaan properti. Nah, ini perusahaan properti, teman-teman bisa lihat di sini. Laporan keuangannya lihat. Wah, dia turun dalam nih pandemi. Tapi 2021 naik lagi, ya kan? Sama, aset hutangnya masih terkontrol. Tapi kalau kamu bandingin kenaikan harga sahamnya, itu beda banget. Nih, lihat. Ya sebenarnya ini nggak bisa dibandingin secara apple to apple sih, karena udah beda industri ya. Oke, kita bandingin year to date aja dari awal tahun. Awal tahun Adaro Energy itu udah naik 70%, Bumi Resource naiknya 189%. Sama-sama naik ya kan, walaupun beda. Kita bandingkan lagi yuk. Adaro Energy tadi bandingin dengan Bumi. Nggak muncul ya. Bumi Resource. Oke. Hari ini saham yang naik adalah saham properti. Coba lihat besok Senin ya. Tapi saya lihat secara year to date. Secara year to date ternyata lihat saham properti masih menurun. Padahal labanya naik ya kan. Nah, itulah pentingnya kamu itu tadi belajar makroekonomi, belajar sektoral atau apa industri biar kamu tahu. Bisa jadi saham yang fundamentalnya bagus, itu sektornya belum gerak. Jadi harga sahamnya belum naik. Nah, coba nih minggu depan pantau-pantau tuh properti. Sampai sini paham fungsi fundamental? Dasarnya paham? Kita bisa lanjut ya. Nah, kita lanjut sekarang, kita bandingin teman-teman. Kita bandingin perusahaan-perusahaan tadi, itu gimana kinerjanya. Kita tahu laporan keuangannya tumbuh kan. Terus kita bandingin gimana kinerjanya, pakai apa. Kita bandinginnya itu pakai data statistik. Data pasar, laporan statistik. Klik statistik yang bulanan. Download yang terbaru Juli. Nah, ini nyari yang mana Mas Ian? Nyarilah di sini. Ini ada tulisannya Financial Data and Ratio. Kamu copy aja. Kamu cari. Nah. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Hmm? Gimana teman-teman? Kelihatan nggak? Kok diam aja? Kelihatan, Mas. Kelihatan ya. Oke. Nah,
Ini itu ada perusahaan yang udah dikategorikan berdasarkan sektornya. Contoh, sektor energi, subsektor oli, gas, dan batu bara. Ada. Basic material, apa? Ada basic material. Terus industrial, ada barang industrial, industrial service, ya, dan lain sebagainya. Kamu bisa bandingin. Nah, jadi di situ kamu bisa bandingin. Cara bandinginnya gimana, Mas? Jadi sebelum saya jelasin cara bacanya, cara bandinginnya, cara kamu pick up atau ngambil perusahaannya adalah cari ya yang dia subindustrinya kodenya sama. Misal saya mau bandingin perusahaan di sini saya punya Adaro Energy misalnya. Cari mana perusahaan Adaro? Nih energi ada Adaro. Dia kodenya A121. Cari yang A121 buat dibandingkan. 121. Kalau nggak ada beda nggak apa-apa, tapi masih di satu subsektor. Masih sama-sama A1. Mana ya cari. Ini A121 bisa Adaro bisa kamu bandingkan dengan bumi. A121 lagi mana? Cari aja banyak kan. Cari. Ini A121 ITMG. Bisa. Cari, ada lagi enggak? Banyak sebenarnya. PTA A121 nih. Kamu bisa bandingin. Jadi kamu bisa bandingin itu. Ya. Atau kalau kamu tahu, oh ini sama nih, ini sama gitu. Comot-comot aja. Nah, setelah kamu comot-comot tadi, ya kan. Setelah kamu comot sana, comot sini tadi, kamu bisa bandinginnya, kamu bisa masukin kemana? Ke sini. Bentar. Nah, ke sini. Dan jadi nanti jadinya seperti ini. Kamu copy paste aja, kamu screenshot, ya kan? Kamu screenshot, kamu tempel-tempel aja jadi rapi kayak gini. Nah, jadi yang mau kita bahas habis ini itu namanya rasio. Rasio itu digunakan untuk apa? Rasio itu digunakan untuk membandingkan perusahaan di bidang usaha atau core bisnisnya yang sejenis. Atau paling enggak market cap-nya sama. Jadi kalau kamu mau bandingin BCA, Mandiri, BRI, BNI itu bisa. Kamu bandingin Telkom, Smartfren, XL, Indosat itu bisa. Tapi kamu nggak bisa bandingin Telkom dengan Adaro, Telkom dengan BCA, Telkom dengan apa, itu nggak bisa. Kenapa? Karena itu beda sektor. Nah, itu ya. Oke. Coba saya mau tanya, kalau saya mau bandingin perusahaan dengan kode saham CPIN, saya harus bandingin dengan apa? Kalau saya mau bandingin perusahaan dengan kode saham CPIN, saya harus bandingin dengan perusahaan apa yang sejenis? Ya, teman-teman, kita cari bareng teman-teman di sini. Search aja CPIN. Nah, nggak ketemu, kalau nggak muncul. Biasanya kan bisa kita search kok. Kalau nggak ya udah kita scroll aja deh. Nih CPIN. Dia kodenya D231. Cari D231. Nih D231. D231 gitu kan. Banyak Java D231. Ya kan? Cari mana lagi D231. D231 banyak. Nih D321, D321. Udah kamu bisa bandingin itu. Kamu screenshot aja segini nih. Segini ini kamu screenshot aja. Ya, kan kalau kamu copy nggak bisa tuh. Ya karena kamu screenshot aja sekotak ini. Nah, setelah itu kamu tempel di sini. Tempel di Excel biar bisa dicoret-coret atau di PowerPoint gitu. Nah, kita akan gunakan beberapa rasio. Mulai dari
earning per share, terus price earning ratio, price to book value, sampai ROA, sampai DER. Nah, caranya gimana? Caranya gini, kita ambil contoh dulu di sini. Ingat ya, disclaimer ya, ini bukan rekomendasi, ini kita murni hanya untuk belajar aja. Teman-teman nanti yang akan mempelajari itu, teman-teman lihat. Di sini ada, kita langsung aja ke sini. Ada namanya earning per share. Earning per share itu pendapatan per lembar saham. Rumusnya, profit for the period ini dibagi jumlah lembar saham. Ketemu EPS-nya. Jadi, kalau semua pendapatan perusahaan itu dibagi, kalau semua pendapatan perusahaan itu dibagi ke setiap lembar sahamnya, maka setiap lembar akan dapat berapa? Oh, saham A akan dapat 1.300, saham B akan dapat Rp4, saham C akan dapat Rp969, saham D akan dapat Rp800, dan saham E akan dapat Rp700. Kalau kita cuma lihat, itu book value ya, sorry, EPS maksudnya. Nah, makanya beda banget. EPS, kita pakainya EPS juga. Kalau kita lihat EPS-nya, maka di sini saham A setiap lembarnya akan dapat Rp185. Saham B akan minus, kalau akuntansi dalam kurung minus ya, minus Rp154. Saham C akan dapat Rp29, saham D dapat minus Rp43, dan saham E dapat Rp31. Itu kalau semua dibagikan. Realitanya kan enggak semua keuntungan dibagikan kan. Nah, maka dari itu earning per share ini tidak akan lengkap kalau tidak dibandingkan dengan harga sahamnya. Jadi berapa harga sahamnya waktu itu? Nah, maka harga saham dibandingkan dengan earning per share akan membentuk rasio namanya PER. Nah, ini yang kita pakai. PER itu semakin kecil PER, itu semakin bagus. Semakin kecil PER itu gimana? Cari yang angkanya kecil. Maka dari saham A, B, C, D, E ini, PER terkecilnya saham apa? Saham dengan PER terkecil, itu saham apa? Ayo teman-teman coba jawab. Ini teman-teman nggak ada yang jawab nih. PER-nya yang paling kecil itu saham A, B, C, D, atau E. Ayo silakan. Kalau nggak jawab nggak saya lanjut loh. Ayo silakan. B, semua jawab B. Jawabannya salah. Kenapa salah? Karena minus. Ingat, ini kita bahas earning. Earning itu pendapatan. Ya masa kita mau beli perusahaan yang minus, ya kan? Maka dua ini jelas kita coret. Hingga menyisakan A, C, dan E. Mana perusahaan dengan earning mana perusahaan dengan PER paling kecil? Ya PER paling kecil ini jawabannya. Paling kecil. Jadi B dan D dicoret. Itulah kenapa saya minta teman-teman yang jawab. Biar teman-teman tahu. Nah, rasio selanjutnya adalah book value. Book value itu harga saham
yang berdasarkan laporan keuangannya. Jadi harusnya itu harga sahamnya berapa sih? Book value itu rumusnya ekuitas dibagi jumlah lembar saham. Itulah book value. Jadi saham A itu harganya harusnya 1.300, saham B itu harganya harusnya 4,3 rupiah. Padahal kenyataannya nggak ada saham yang harganya 4,3 kan. Nah, saham C harusnya 900 rupiah, saham D harusnya 800 rupiah, dan saham E harusnya 200 rupiah. Sama, ini book value itu nggak akan fair, nggak akan adil kalau nggak kita bandingkan dengan harga saham sekarang. Maka jadilah PBV, price to book value. Berapa PBV-nya? Sama, ini juga cari yang terkecil. Menurut teman-teman mana nih perusahaan dengan PBV terkecil? Coba teman-teman yang jawab. Yuk, teman-teman yang jawab. Oh, beda-beda ada yang ngomong E, C, D. Beda-beda ya. Coba yang lain nih, tambah yang lain juga ikut jawab. Ayo. Ayo teman-teman yang lain. Coba jawab dulu. Oke. Yuk, belum? Coba, yuk. Jawabannya mana ya? Maka jawabannya yang betul adalah yang paling kecil adalah D. Ini masih plus kok, ini masih boleh. D itu boleh dipilih. Nah, yang selanjutnya adalah rasio hutang, debt equity ratio, DER. Cari yang DER-nya paling rendah. Perusahaan mana? Ya kan? Dengan DER terendah. Kalau kita lihat di sini perusahaan dengan DER terendah atau dengan hutang terendah itu adalah perusahaan A. Hutangnya paling rendah. Nah, terus rasio selanjutnya adalah rasio keuntungan, ROA, ROE, NPM. Return on asset, ROA. ROA itu rumusnya return profit for the period dibandingin aset. ROE, profit for the period dibandingkan dengan equity, ROE. Kalau NPM, net profit margin, ya, net profit margin itu adalah profit dibandingkan dengan penjualan. Ini sama, rumusnya ketiganya ini sama. Cari yang tertinggi. Cari yang tertinggi. Mana yang tertinggi? Dari sini aja udah kelihatan itu loh. Jawabannya adalah ini. Yaudah kalau gini jelas banget. Kita kalau mau milih saham dengan rasio terbaik itu adalah saham A. Karena ROA, ROE, NPM, DER, dan PER-nya menang semua. Menang semua dia. Ya kan? Semudah itu teman-teman. Semudah itu kamu bisa melihat dia. Bisa melihat perusahaan mana yang bagus. Coba sekarang teman-teman. Kita lihat ya. Ini data lama kok. Ini data 2020. Jadi nggak masalah kalau kita ambil contoh. Teman-teman. Lihat. Teman-teman langsung lihat sini ya. PER, PBV, DER, ROA, NPM. Sekarang saya tanya. Dari kelima saham di sektor voluntary ini, mana perusahaan dengan PER paling bagus? Perusahaan mana dengan PER paling bagus?
Ayo, teman-teman yang jawab. Ya, teman-teman dulu yang jawab lah. Kalau teman-teman nggak jawab, saya nggak lanjut. Dari satu orang yang jawab. B dan D kita coret karena ini minus. Jawabannya adalah C. Kenapa? Karena A itu 38, E itu 64, sedangkan C itu 7,2. Maka ini yang paling kecil. PBV-nya, mana perusahaan dengan PBV paling bagus? Mana perusahaan dengan PBV paling bagus? Ayo. D. Oke, masuk D. Ya, betul. Main. Karena dia berarti valuasinya paling murah. Harga sahamnya itu paling murah, main. Terus rasio hutang, perusahaan mana dengan rasio hutang paling rendah? Debt to equity. Berarti liabilitas terhadap ekuitas. Mana yang paling kecil? A, oke, A. Sekarang, ROA NPM, mana yang paling bagus? Mana return on asetnya yang paling bagus, return on ekuitasnya paling bagus, net profit marginnya paling bagus. Semua jawab C. Ya udah, ketemu, kamu harus pilih yang mana, ya kan? Dari 6 rasio ini, 4 rasio mendukung saham itu. Jadi seperti itu cara gunainnya. Gampang kan? Kamu screeningnya gampang. Nggak sampai 5 menit selesai. Ya kan? Saya kalau mau screening di sektoral, saya pakainya gitu. Semudah itu, teman-teman. Itu fundamental. Dasar banget itu. Kamu udah bisa evaluasi dasar, kamu udah bisa screening dasar pakai itu. Oke. Oke, Mbak Maria, saya masih punya waktu berapa lama? Ada 5 menit, Pak Ian. 5 menit ya. 5 menit kita main lagi deh, yuk. Nanti kalau habis ngomong aja. Kita pakai yang ini sekarang. Nah, yuk. Oke. Kita pakai ini saham energi Adaro, Doit, Harum, INDY, ITMG. Langsung aja yuk. Kita mulai dari PER. Perusahaan mana dengan PER paling bagus? Ayo. Teman-teman yang jawab. Langsung sebutin aja kode sahamnya. Mana PER-nya yang paling bagus? Halo teman-teman. ITMG ya. Oke, Kak Widya milihnya ITMG. Yang lain apakah sama? Empat. Kenapa enggak ini? Ini satu loh. DWD satu loh ini. Kenapa enggak DWD? DWD itu 1000, bukan satu ya. Jadi ini 1152,20. Nah, kalau ITMG 4,75. Berarti yang kamu pilih ITMG. Berarti ini perusahaan yang paling mahal itu DWD. Karena PR-nya segini. Secara valuasi dasar. Terus PBV, mana dari ketiga ini yang PBV-nya paling bagus mana?
Yang mana? INDY. Ya, ini PBB terendah. Yang paling mahal mana? Paling mahal ini. Harum Energy, dia paling mahal. Oke. Terus apalagi? Terus hutangnya. Perusahaan mana dengan rasio hutang paling rendah? Rasio hutang paling bagus yang mana? Mana teman-teman? Harum? DR-nya iya. Jadi gini, selama DR-nya di bawah 1, it's okay. Jadi kamu mau milih Harum, oke. Kamu mau milih Adaro, boleh. Mau milih ITMG juga boleh. Tapi hindari yang DR-nya terlalu besar. Karena ini hutangnya terlalu tinggi. Kebanyakan utang. Gitu. Terus kalau kamu lihat ROA NPM gimana? Nah, ini agak tricky ROA NPM-nya, karena kecil semua angkanya. Kamu akan pilih yang mana? Gitu. Mana? Pilih mana? ITMG. Ya, kalau di sini kelihatan angka yang paling bulat tuh ini. Tapi, ada tapinya. Lihat ini. NPM-nya yang paling bagus malah Adaro. Nah, ya kan? Nah, NPM itu apa? Berarti NPM itu dari penjualan sampai ke laba bersih. Ya kan? Yang paling gede itu Adaro malahan. Menariknya di situ, teman-teman. Jadi kamu bisa tinggal pilih. Gitu. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak, teman-teman? Kayaknya aku udah ya, materinya udah. Tak kembaliin ke Mbak Moderator. Moga Mbak Amalia tuh. Baik, terima kasih Pak Ian. Untuk sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya-jawab, untuk teman-teman yang hadir di Sekolah Pasar Modal Level 2 ini, silakan ada dua cara. Yang pertama bisa menggunakan fitur raise hand untuk dapat menyampaikan pertanyaannya secara langsung, atau dapat juga memanfaatkan room chat di Zoom kita dengan format nama serta pertanyaannya. Silahkan, teman-teman. Silakan, teman-teman. Banyak, silakan. Apa ada pertanyaan? Terlalu cepat kali ya? Apa ada yang masih belum paham? Silakan, masih ditunggu. Ini mungkin lagi ngetik karena panjang Oh sekali. iya, boleh. Kita tunggu, Mbak. Oh, ini tadi Pak Yan ada yang bertanya nih. Dari Fadila, pertanyaannya seperti ini. Untuk bisa cek laporan bulanan dan tahunan tentang saham suatu perusahaan, itu bisa cek di mana ya? Begitu, Pak. Ini laporan apa? Laporan keuangan? Sepertinya ya.
Ya, kalau laporan keuangan teman-teman itu bisa buka di web IDX ya. Ini perusahaan tercatat, laporan keuangan dan tahunan. Siapa tahu nanti kamu skripsinya nggarap ini. Kamu tahu ambilnya. Pilih laporan keuangan atau tahunan, terserah. Kalau laporan keuangan tuh yang ringkas, kalau laporan tahunan tuh isinya banyak. Masukin periodenya, misal 2021. Masukin mau yang kuartalan, triwulanan, atau tahunan. Tahunan misalnya. Ini ada nih perusahaan-perusahaan yang udah ngelaporin. Tinggal kamu download dan tinggal kamu baca. Gimana pertumbuhan keuangannya gitu kan. Kamu bisa cek di sini. Gitu. Gitu, Mbak Amalia tuh. Oke, itu bisa diakses secara free ya, Pak Yan? Gratis, ya. Kalau yang butuh data 10 tahun terakhir, bisa ke KSPM, ke galeri, atau ke kantor bursa efek. Teman-teman bisa dapetin datanya secara gratis. Oke, baik. Untuk pertanyaan kedua nih, Pak Yan. Dari Ratna, bagaimana cara mengetahui bahwa sebuah saham memiliki fundamental yang bagus? Silakan. Oke. Gimana cara motif perusahaan itu punya fundamental yang bagus? Kamu cek apa? Kalau dari laporan keuangan ya cek aja selama 3-5 tahun terakhir tuh tumbuh nggak bisnisnya, ya kan? Tumbuh nggak pendapatannya. Nah, terus kalau dari rasio tadi kamu udah tahu, cari yang PER sama PBV-nya rendah, DER-nya rendah, ROE NPM-nya tinggi. Itu berarti fundamentalnya bagus. Dan yang nggak kalah penting adalah ya perusahaannya itu tumbuh. Penjualannya tumbuh, ekspansinya bagus, strategi bisnisnya oke, kamu bisa cek di situ. Itu Mbak Amalia tuh untuk jawabannya Mbak Ratna. Oke, Mbak Ratna sudah terjawab ya. Kalau memang masih ada yang belum jelas, silakan ditanyakan lagi. Ini ada pertanyaan lagi nih, Pak Ian. Ya. Ini dari Abi. Pertanyaannya, bagaimana tips dan trik untuk menganalisis secara fundamental, tapi saya masih pemula. Oke. Ya, sebenarnya cara analisa fundamental itu tadi udah saya jelasin dan itu menurut saya pas banget buat teman-teman pemula. Karena teman-teman tinggal bandingin. Teman-teman nggak perlu ngitung, teman-teman nggak perlu menggali lebih dalam gitu kan. Itu udah bisa. Gitu. Jadi bisa pakai yang tadi itu Mbak yang saya ajarin. Mulai dari makroekonomi, ke industri, ke perusahaan, baru ke rasio-rasionya. Gitu. Oke, Mas Abi sudah terjawab ya. Semoga menjawab. Oke, satu pertanyaan lagi, silakan teman-teman. Atau ada yang mau raise hand untuk dapat menyampaikan pertanyaannya secara langsung nih? Silakan satu pertanyaan lagi. Satu pertanyaan lagi boleh yuk. Tidak ada pertanyaan ini? Oke, boleh kita tutup aja Mbak. Kayaknya mereka lagi pada mencerna tuh apa yang kita bahas tadi ya. Ya, karena mungkin terlalu excited-nya, jadi banyak yang perlu dicatat tadi ya, Mas Ian. Baik, terima kasih Mas Ian, Pak Ian atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa. Menurut saya sendiri itu sangat kompleks dan lengkap, membantu kami, terutama yang pemula. Semoga bisa berlanjut lagi untuk sharing ilmunya. Amin. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu ice breaking. Setelah mendapatkan materi dari pemateri kita, mari teman-teman untuk dapat ikut join di ice breaking kita, dapat main games yang sudah disediakan oleh panitia. Silakan untuk teman-teman panitia dapat membantu untuk share link games-nya, dan teman-teman bisa untuk akses link-nya untuk dapat masuk. Ya, link-nya sudah tertera nih. Yuk teman-teman semua yuk refresh dulu biar nggak tegang-tegang karena kita sudah dapat ilmu nih, analisis fundamental apa ini segala macam. Kita udah masuk ke pemerintahan, keuangan, finance, dan teman-temannya. Kita sekarang lagi brainstorming dulu.
Silakan untuk bisa join. Yuk, masih ditunggu nih, teman-teman semua. Silakan untuk teman-teman yang belum join di link Games Quizzes-nya untuk bisa join dan kita bisa main bersama untuk refresh sebelum kita mengakhiri sekolah pasar modal pada sore hari ini. Yuk, mari teman-teman. Baik, ditunggu 2 menit lagi ya teman-teman untuk bisa join agar kita dapat segera memainkan kuisnya. Kita tunggu 1 menit lagi ya. Ya, silakan teman-teman untuk yang belum join di link quizzes-nya bisa masuk dulu. Baik, langsung kita mulai aja ya, teman-teman semuanya siap? Silakan Kak, bantu mulai. Selamat mengerjakan kuis.
Baik, terima kasih nih teman-teman. Kayak kuisnya sudah, kalau gitu kita lanjut untuk ke sesi berikutnya, yaitu pemutaran video open account. Untuk teman-teman yang belum punya akun saham, bisa menyimak dengan baik, karena ini dapat membantu teman-teman sekalian dalam proses open account. Dan apabila ada pertanyaan, nanti dapat ditanyakan melalui grup open account, atau menghubungi salah satu panitia yang ada di Zoom ini.
non-profit. Baik, berikut adalah video pemutaran dari Open Account. Untuk teman-teman yang ada pertanyaan tentang Open Account, bisa ditanyakan di link grup Open Account ya. Dan sebelum keluar, di sini telah kami sediakan ada link presensi untuk dapat mengisi presensinya pada sore hari ini. Baik, tidak terasa sampailah kita di penghujung acara, yaitu acara penutup. Marilah kita tutup acara Sekolah Pasar Modal pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Mari kami hantarkan Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah serangkaian acara dari Sekolah Pasar Modal atau SPM dari Universitas Tikubang Unisbank Semarang level 2 pada tahun 2022 dengan tema Kontrol Investasi di Tengah Resesi. Saya, Amalia Rafiq, selaku pembawa acara, mewakili teman-teman yang bertugas, mohon izin dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk teman-teman untuk dapat mengisi link presensi terlebih dahulu sebelum live dari Zoom ya. Semua ini dimulai ketika semangat untuk mewujudkan mimpi semakin dekat menjadi kenyataan. Dunia berubah begitu cepat. Setiap ide baru bermunculan, seiring dengan perubahan cara menjalani kehidupan yang baru. Terus belajar,